alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati orang tua kita, Ustaz Haji Ustaz Prestasi. Yang saya hormati guru kita, Ustaz Coba Yusuf, dan para sesepuh kita dan para orang tua kita dan para undangan yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu, bukan mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Di sini kami ingin mengucapkan banyak ribuan terima kasih yang sudah menghadiri acara halal bihalal sekaligus pembukaan Mahdi Talim As-Sa'adah yang mulia ini. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada kami bagi Ketua RT 01 mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada pengurus RT 001 yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah membantu saya untuk membantu saya memberikan tugas yang sangat berat ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi man syaa'a bil ma'asyiril hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الذي خصه الله تعالى بجامع الكمالة العبودية. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك أجمعين. أما بعد. Hadratil mukarramin, segenap para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para orang tua, terkhusus guru-guru kita yang hadir malam ini, di antaranya guru kita Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Firdaus Yusuf selaku guru tetap kita, guru kita Mukarram Al-Ustaz Haji Baihaqi, Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Qasasi Nur, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Soleh, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Mujawiz, Ketua RT 01 Bapak Haji Abdul Wahab, Sekretaris RW Bapak Haji Edi Hidayat, yang sama kita hormati tokoh masyarakat Bapak saya Om Haji Usni Bapak, dan segenap para guru-guru yang lain yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya, nggak ada lagi. Para bapak hadirin jamaah, terkhusus ketua panitia, pengurus DKM Mushola As-Sa'adah, hadirin jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka halal bihalal warga RT 01 dan Sudoyo 001 dan pembukaan majelis taklim as-sa'adah dengan hikmah halal bihalal kita mempererat
hidayah. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita, hadirnya kita dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan kumpulnya kita di Raudhah min Riyadhil Jannah ini senantiasa mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat. Amin ya Rabbal alamin. Para bapak, ibu hadirin jamaah yang berbahagia, karena hampir sudah 4 bulan ini saya nggak ceramah-ceramah, saya takut tuh ceramah lagi. Mau semuanya pada batal. Iya, habis sekarang sudah kalau bayar. Sama deh. Sama deh. Bahwasanya malam ini kita hadir pertama bersilaturahim, yaitu berhalal bihalal. Selesai kita melaksanakan Ramadan 1 bulan penuh. Ibadah itu Ramadan adalah ibadah yang mahdhah, ibadah yang langsung kita langsung kepada Allah. Dengan kita melaksanakan ibadah puasa, kita tarawih, kita tadarus, kita qiyamul lail, kita perbanyak, semua itu ibadah hanya untuk Allah. Termasuk ibadah yang kita lakukan, salah satunya yang paling wajib adalah ibadah puasa. Maka ibadah puasa ini kita flashback ke belakang. Puasa itu ibadah sirriyah, ibadah yang hanya kita dengan Allah yang tahu. Ibadah puasa itu ibadah rahasia. Ibadah yang lain gampang dilihat orang. Kita sembahyang, orang banyak tahu. Kita zakat, orang banyak yang tahu. Kita pergi haji, sekampung yang anter. Betul kok? Tapi puasa cuma kita sama Allah yang tahu. Maka ibadah yang lain gampang menilai orang. Dan ada tetangga ngomong, itu dia kayaknya sembahyangnya khusyuk ya. Lu tahu dari mana? Lu liatin sujudnya lama. Orang masih bisa nilai begitu kok. Tetangga kita kayaknya hajinya mabrur tuh. Lu tahu dari mana? Kelihatan pulang haji ibadahnya tambah tekun. Orang masih bisa nilai. Tapi puasa nggak ada yang bisa nilai, nggak ada yang bisa kuantar dah. Teman kita puasanya mantap banget ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin dulu dahulu. Biar udahnya serebel teman-teman. Kenapa? Karena puasa cuma kita sama Allah yang tahu. Maka semua itu kita lakuin, puasa, tarawih, tadarus, karena iman. Kalau sudah karena iman dan mengharap ridho Allah, kita di situ dapat titel la'allakum tattaqun, jadi orang yang bertakwa. Maka 1 bulan itu kita latihan Ramadan kemarin untuk menghadapi 11 bulan. Selesai kita Ramadan, ibadah yang mahdhah kepada Allah selesai, ada ibadah ghairu mahdhah. Salah satunya apa? Selesai Allah perintahkan kita sholat, ada ayatnya nyambung, surah Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau sudah sempurnakan bilangan puasa kita sebulan penuh, kita disuruh walitukmilul iddata walitukabbirullah. Agungkan nama Allah, besarkan nama Allah, bertakbiran datang hari raya Idul Fitri. Ada ibadah yang ghairu mahdhah apa? Inilah salah satunya kita bersilaturahim, bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Makanya silaturahim kita kumpul begini kok, masya Allah gak ada ruginya. Makanya ada Rasulullah riwayatnya tuh, selesai Rasulullah berikan khutbah Idul Fitri, Rasulullah turun dari mimbar mengucapin amin 3 kali. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa mengucapin amin 3 kali? Padahal kalau ada yang berdoa. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, kalian tidak tahu, tadi telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam berdoa kepada Allah, aku diminta mengaminkannya. Apa doa Jibril yang diaminkan Rasulullah selesai khutbah Idul Fitri? Pertama, Jibril berdoa, ya Allah, ya Rob, jangan kau terima ibadah puasanya, tarawihnya, tadarusnya seorang anak
anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Rasulullah pun mengaminkan doa itu. Bayangin kalau Jibril yang doa, Nabi yang aminin, irokan kagak terima. Bener kok? Apa? Makanya kelar Ramadan datang Idul Fitri sebagai anak, dia datangin mereka yang namanya orang tuanya. Datang berbondong-bondong. Malam pertama, hari pertama, dari malam takbiran udah dosen. Gitu, datangnya tengok itu boleh makan apa kita malam takbiran. Datang bawa. Assalamualaikum, nih saya nggak bisa bikin apa-apa ini. Ada opor, opor ayam nih kan, lu punya ayam tuh. Lo punya bocah ayam satu. Beda. Ada punya saya udah buatnya ini beda. Harus memang di dalam belakang. Malam takbiran kita udah datang. Kelas menghadapan WNI, panggilannya lo. Bocah mana? Ya Allah, punya enggak. Ya, kalau ada taman, maka mau juga jelas. Assalamualaikum, ya, nenek mana ya? Ya, begini mana? Assalamualaikum, ya, nenek mana ya? Nenek Waalaikumsalam lah, lu yang kaya enggak? Mau tiba, air mata kalau bayar kamu berdua ya kok kayak banget air mata ngomong seperti nangis nggak tuh jelas itu luar biasa. Kenapa? Karena dosa-dosa kita, kesalahan kita pasti banyak. Mau bapak kita, Ustaz masih berada, bapak saya kagak datangin ke kuburannya, ziarah, minta itu, angkat tuh tangan kita di kuburan, minta sama Allah bukan sama kuburan, doain. Maka sebelum masuk kita ke pemakaman, ke TPU tuh kita angkat tangan kita, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu yang di dalam kubur pada dengar bu. Kenapa kita pakai Assalamualaikum bukan Assalamualaikum? Bener kok? Kenapa Pak? Karena pakai Assalamualaikum ada penghuninya di dalam. Dia dengar salam dari kita, Waalaikumsalam. Cuma kita yang ziarah kagak dengar. Ada kata dengar bang, kok kagak jadi. Bayangin ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita dengar Waalaikumsalam gitu nyampe. Itu pasti kelempar. Suratnya senapis gak cakap. Jadi putus lari. Mereka dengar doa-doa dari orang yang masih hidup sampai doa kita. Kalau yang masih hidup datangin mereka. Hari pertama anak datang orang tua. Hari kedua biasanya nih kalau corona didatangin. Emaknya suruh dia, datang rumahnya, rumah ya, bang rumah HP, jagain rumah. Saya mau anak saya rombongan mau ke Ragunan. Gua dibikin timbul gede banget. Makan barang-barang di Ragunan gila tiker. Gua lagi ajak semuanya anaknya tuh gua lah nemuin teman-temannya semua. Makan barang keluarga bayak, keluarga macam semua. Nah, kalau begitu rumah disuruh jagain rumah bapak. Merah jalan-jalan. Ajaknya bapak hiburan dari kali akhirnya Ragunan, mbak ikut. Ada kandang budaya, bukain, gorongin. Ragunan katanya, mbak. Kalau tanggung kita belakang orang tua. Makan barang mau keluarga budaya. Anjolnya mandi, lepingnya. Kalau tanggung belakang itu segitu. Makanya itu orang tua jangan sampai ibadah Ramadan kita ditolak sama Allah lantaran durhaka sama orang tua. Tuh. Yang kedua Jibril doanya apa? Ya Allah ya Rob, jangan kau terima puasanya, tarawihnya, tadarusnya seorang istri yang durhaka sama lakinya. Rasulullah amin amin. Wah ini kok baik-baik. Ini hadisnya mau begini kok. Hadisnya mau begini. Hadisnya mau begini. Ini bukan lagi ngatain orang tua. Hadisnya mau begini. Jangan sampai ibadah kita ditolak, ibadah Ramadan lantaran durhaka sama laki. Tuh, salah-salah. Tuh, itu kalau ditunggu. Iya, udah mau
Datang minta itu sama Habib Mas banyak itu aku butuh Allah. Habis lebaran. Dapat 3 hari lebaran 16 habis manyun lagi. Cium tangan seset rokok. Itu habis cium tangan cium pipi kiri pahalanya sama nyium Hajar Aswad. Gede pahalanya nyium Hajar Aswad Pak, pada susah. Ongkosnya susah kita sholat. Berebut juga sholat, belum tentu bisa tetap cium. Di rumah udah ada Hajar Aswad. Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Pas lagi pulang kita sholat sebagai itu batu. Hajar Aswad artinya batu hitam. Makanya luar biasa ibadah Ramadan. Yang ketiga apa doa Jibril? Ya Allah ya Rob, jangan kau terima ibadahnya, puasanya, tarawihnya, tadarusnya seorang yang memutuskan tali silaturahim sesamanya. Rasulullah mengucapin amin. Maka ini momentum halal dihalalkan kita bermaaf-maafan, bersalam-salaman, bersilaturahim. Supaya dapat apa? Dapat titel amallah takut, supaya bersih, dosa kepada Allah bersih, dosa sesama kita bersih. Artinya apa? Keluar Ramadan itulah yang disebut Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Makanya Idul Fitri beda sama Lebaran. Lebaran mah siapa aja boleh kok. Yang ikut Lebaran siapa aja boleh, yang kagak tarawih boleh ikut Lebaran, yang kagak puasa boleh. Sebab orang puasa ada syaratnya. Syarat wajib puasa ada 4. Apa syarat wajib puasa? Pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti Ramadan kemarin kalau ada orang yang kagak puasa itu orang kurang syarat. Orang kagak puasa berarti kurang syarat ya. Bisa ada orang Islam kok berpuasa, dia barangkali belum balik. Biarin orang belum balik. Ustaz ada 3 barangkali belum mampu. Yang sakit kali, tapi orang agak mampu. Biarin, Allah sehat Ustaz, pada dokter saya temu. Ini berarti gila. Maka semua ibadah yang kita lakukan itu, yang kagak puasa, yang mau puasa, yang terawih, nggak terawih, boleh ikut lebaran. Kadang yang kagak puasa terawih paling dulu, lebaran paling dulu. Biar kok hidup lebaran pas minggu kayak ngomongnya kalau terasa ya, kalau udah lebaran, kalau terasa ya, lu kagak puasa. Yang puasa mah terasa banget kok. Bener nggak? Ya kalau lebaran aja suwe bener kalau puasa gimana berasa. Yang kagak terawih, yang kagak puasa boleh ikut lebaran. Bahkan lebaran ketelan dia, hidup mau 4 bulan mandi, jam 4 gue bangun, ya kalau itu bunuh semuanya. Ya ada ternyata dipakai kain, kalau udah resep lagi mereknya, boleh lagi dekor. Dulu waktu gue suruh orang gue percaya ke masjid dulu, itu pakai nangis sapinya malaikat nunggu. Lanjut. Jam berapa? Jam berapa? Mati aja kok mati. Gak usah yang mau mati di sana. Selama itu tugas berat. Iya. Kaki berdiri nahan badan, tangan bergerak kemana-mana, leher nonton, otak mikir. Kenapa udah sedih yang turun masih terus? Ini yang bikin saya cepet mati. Makanya kita pengen, ayo jaga kebersamaan kita kompak. Amin. Kompak bersatu kan enak. 5 jari 5 yang kompak, enak bisa mukul, bisa nampak. Coba-coba makan pakai jempol, 3 hari belum kelar, jempol. Nampak kalau itu juga sakit bang. Artinya apa?
kita pengen semuanya kebersamaan melalui masjid musola. Adanya majelis lain membentengi kita, terutama anak-anak muda kita. Ayo, ada PRT-nya masih muda, Pak, saya lihat aja keluarga kita PRT. Iya, kumpulin anak-anak muda ngaji di sini. Sebab kenapa? Entah kalau yang tua-tua ada, ya ganti siapa? Kalau buat generasi muda, dulu Rasulullah begitu, menjadikan Usama bin Zaid umur 11 tahun dijadikan panglima perang. Sahabat yang lain bertanya, ya Rasul, kenapa Usama bin Zaid umur 11 tahun mau jadikan panglima perang? Apa kami yang senior gak mampu? Apa jawab Rasulullah? Biar ada kaderisasi dalam Islam. Kalau yang tua sudah ngerasain muda, yang muda belum ngerasain tua, tampil yang muda. Keren. Kadang-kadang dia miris, usah di kampung mana tuh? Bayar maghrib, boleh pergi kondangan. Apa yang mimis bayar maghrib? Bener-bener mah jadi imam, lama berkoma. Begini mah, saya bagi sakit gitu. Kalau orang muda jadi imam, jangan terlalu tua. Engkau mikir kok, itu gantian kontrak doa aja, cakep. Dulu ada dulu nih kan, dulu saya jadi imam bisa gua, gua udah nih, iya, lu gimana? Gua udah nih, gimana gua bisa? Udah gua itu pasti sekarang lu yang udah jadi imam, gua yang bisa di belakang. Kalau lu salah gua benerin, gua pede gua yang enggak, gua coba yang aja, gua coba kuliah kan. Suruh al-kafirun hati-hati. Itu kalau kamu biasa baca itu bang, bisa pergi dan bisa pulang. Oh, kemana? Ingat ya, aku nih, aku malah joli. Ini kita pengen ada generasi penerusnya yang muda-muda ngaji, yang tua kan ya kita tinggal dukung kan begitu, kompak bersatu. Artinya apa? Kalau kita bersatu dengan silaturahim ini momentum halal bihalal, menjaga kebersamaan, keutuhan, kekompakan kita umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam tantangannya ke depan lebih berat lagi. Apalagi isu komunis sekarang, bukan isu lagi, jelas bang. Yang namanya PKI bangkit kembali. Ini saya ngomong gini, rekam aja bang, masukin di YouTube. Yang jelas PKI ada, Gerindra. Apa yang marah? Betul. Kalau takut, mulut aku takut dah. Jadi dah, ini dah. Mudah-mudahan kita pengen kompak umat Islam bersatu. Menjaga ideologi agama kita. Islam adalah rahmatan lil alamin. Kayak tawar begitu bang. Wah, macam-macam. Yang diusik sekali-kali tawar. Kalau ditawar diusik, apa sih tadi udah kemana-mana. Makanya sembarangan umat Islam. Jadi kita umat Islam yang salah. Umat Islam disalahin. Ini memicu kita memarah umat Islam. Semuanya nih Pak, hampir ormas-ormas semuanya, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, semuanya udah bikin pernyataan tentang RUU HIP, haluan ideologi Pancasila. Hati-hati, makanya mereka sengaja masuk ke DPR, masuk ke pemerintahan. Dia acak-acak umat Islam, berani menolakkan diri. Palu alit di mana-mana. Bukan gambar pakai kaos, pakai sepatu, ada gambar di mana-mana. Makanya kita pengen, ayo jaga masjid kita, jaga musola kita, jagain kampung kita. Insya Allah kalau umat Islam yang masih kompak bersatu, kumpul di pengajian, kumpul di majelis taklim, mereka akan takut kepada kita. Amin. Mudah-mudahan halal bihalal ini membawa rahmat buat kita, membawa hidayah buat kita. Kita pengen mendapatkan titik la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Syawal adalah peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang mahdoh maupun ibadah yang ghairu mahdoh, ibadah sosial kemasyarakatan. Semangat terus buat ibadah kita, anak-anak muda semangat, Bapak RT, Bapak RW semangat, didukung oleh aparat, didukung oleh para ulama, orang-orang tua kita, masyarakat kita, tokoh masyarakat. Agar apa? Agar kita semuanya bersatu, kompak. Artinya kalau sudah bersatu, insya Allah akan menang buat kita. Amin. Tidak akan ada kemenangan tanpa ada persatuan dan kesatuan. Tidak ada persatuan tanpa persatuan kalau nggak ada kekuatan. Artinya pengen menang harus kuat, pengen kuat harus bersatu. Pengen bersatu, budayakan silaturahim sesama kita. Bukan hanya sekedar kerjasama, tapi kita pengen sama-sama kerja. Amin. Ya Rabbal alamin. Turun rahmat dari Allah. Ya falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu
keutamaan dan rahmat dari Allah. Tergolonglah kita orang yang rugi. Dengan kita berjamaah kumpul kompak bersatu, turun rahmat dari Allah, kasih sayang dan keuntungan yang kita raih. Malam ini kita berkumpul, ada keuntungan buat kita. Untung yang kelihatan, ada untung yang gak kelihatan. Untung yang kelihatan dikasih kardus. Tuh, dalamnya saya udah dulu. Habis sudah, habis. Enggak ada lemper, semuanya ada di sini. Ada VPP, ada. Nah, buahnya, ada yang terkasih nasi kita makan bareng. Untungnya kelihatan. Malam ini kita makan, besok lagi lo kita buang. Masuk kamar mandi kita nongkrong, berangkat di bawah pergi. Lu baru ditengok, baru jatuh langsung kita siap. Tapi ada untungnya agak kelihatan. Dosa dan kesalahan kita dihapus oleh Allah SWT. Dan kita bermusyawarah bersalam-salaman. Dia udah gak ada istilah orang lagi karena udah disediain cuci tangan depan, tinggal berpakai masker. Kita salaman gak apa-apa. Kenapa? Mudah bersih, mudah dicuci. Boleh. Nah, mudah-mudahan dengan kita kumpul begini yakin itu rahmat dari Allah. Amin. Ya, udah sini aja dah. Bawa dusnya udah sini mana ya. Nyari amplop lagi ya. Kan dia ngundang dia mau jawab lah. Langsung Bapak jadi presiden Pak. Bapak dipilih langsung, rakyatnya setan semua. Dari saya kita berkebatian Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan kita pada sehat, panjang umur, sehat walafiat. Allah kasih rezeki yang banyak dan halal yang barokah. Kehidupan kita kembali normal lagi seperti doa kita guru-guru kita yang hadir, kita doain panjang umur berkah. Allah kasih kesabaran dan kekuatan dalam membimbing kita, ilmu-ilmunya manfaat buat kita semua. Terutama doain orang-orang tua kita yang udah pada meninggal dunia, senantiasa almarhumin almarhumat diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Anak-anak kita yang lagi pada belajar, masuk belajar belum mulai lagi aktif nanti pokoknya insyaallah buka agama budak untuk ya nanti dan lain belajar pada masuk pesantren masuk sekolah, Allah berikan kemudahan dalam belajarnya, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak anak-anak kita semua menjadi anak yang saleh dan salihah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil maqbul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Ini saja yang boleh sampaikan. Mohon maaf bapak, ibu, emak, bok, jing, abang, emak, orang tua yang bermanfaat di 10 masalah biar ke 12 mohon maaf mohon maaf ya kamera ya kita akan biar bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Dari saya banyak kurang banyak kesalahan, mohon diberkahi pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran doang, tapi yang dapat Idul Fitri siapa? Orang yang berjuang, siang dia puasa, malamnya dia tarawih, capek, lapar, haus siang hari, capek maghrib, baru istirahat sebentar, sudah masuk sholat isya, lanjut lagi tarawih lagi bangun jam 2 sahur, terus tiap hari tadarusan siang malam. Ini yang model begini yang dapetin Idul Fitri. Makanya kembali kepada kesucian, kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci, bersih, tanpa dosa dan noda. Maka itulah yang disebut bersih lahir batin. Kenapa? Hubungan sama Allah hilang, dosa kita dihapus, hubungan sesama kita rontok dosa kita. Kenapa? Dengan kita bersilaturahim, bersalam-salaman. Bukan hanya tangan yang salaman, hati saling salam-salaman. Minta maaf mulia bang, memberi maaf jauh lebih mulia. Minta maaf gampang kok. Maafin gue ya, minta maaf gampang.
memberi maaf rada susah. Memang boleh gede, belum minta maaf. Kenapa? Tapi memberi maaf lebih mulia. Kenapa? Memberi maaf lebih susah ketimbang minta maaf. Maka kita pengen bersalam-salaman, bersilahir batin, keluar dari Ramadan, kita dapat Idul Fitri kayak bayi yang baru dilahirkan, bersih. Amin. Makanya baik kagak ada dosanya orok. Orok kagak ada dosanya kok. Makanya orok kita cium gak pernah enak. Siang malam sore tengah enak. Orok gak ada dosanya. Mulut kan kita cium masih wangi. Orok. Coba tengah hari gimana? Makanya baik kalau rezekinya lancar tuh. Orang gak ada dosanya. Orang kalau ada dosanya minta maaf mau dikasih kapan dikasih. Kenapa dosanya gak ada? Baik rezekinya lancar, datang ada yang nengokin tetangga, ada yang bawain babysitter, ada yang bawain bedak asem, bedak Johnson, ada yang bawain anu kecil, ada yang bawain ayunan, ada yang bawain angkin, ada yang bawain rengginang. Ada yang bawain giginya, rengginang dimakan siapa? Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa gigi. Masjid kita fungsikan, musola kita fungsikan seperti zamannya Rasulullah SAW. Ayo kita isi kegiatannya. Ada pengajian di sini, datang seperti waktu. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu itu kalau ada batas waktunya kok. Ngaji kalau ada batas waktunya. Dari mulai kita di bedong sampai kita di bedong lagi. Kalau di bedong lagi habis juga kita. Misalnya bedong Amir. Nah dia datang enggak, mau bisa kayak kagak datang guru kita ikutin, guru kita ngikut, guru kita mau bisa kayak kagak tuh kita belajar bawa aja, guru kebet guru tutup nah kita kan paling belakang teman aja cing apa ini guru kebet doang. Iya kita datang kumpul di pengajian begini nggak ada ruginya Pak. Setiap ibadah yang kita jalani adalah ilmu yang kita dapat harus ada di majelis taklim kita dapetin. Alaikum bi mujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengerin fatwa nasihatnya. Kapan lagi kita mau masih sehat ada kesempatan? Kenapa? Kalau sudah tua kok bang, kita kan udah ditegur sama Allah. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala. Siapa orang yang kami panjangi umurnya, kami kurangi bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa kita. Jangankan yang udah umur tuaan, ya sekarang yang muda penyakit udah banyak. Kasar murah. Bener kok? Migran. Iya migran. Di sana migran. Iya. Lah muter apa? 7 ya. 7 sakit macam-macam. Kenapa dikurangi bentuk kejadian? Mata yang tadinya awas udah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah lentur, makan yang bisa menghubur.
Dikit lagi digotong. Kita sempetin waktu ngaji. Datangnya ngaji kita ke majelis taklim, guru udah bilang tadi guru Kiai Firdaus. Apa dia bilang? Ngaji dosa kita dirontoki Pak. Yakin Pak. Dosa-dosa kita yang kecil dirontoki. Kalau kita rapor dosa kita banyak mancing. Sama yang ngomong dosa sama. Dosa banyak. Yang gak sengaja ya sengaja. Apalagi saya cuma ngomong kayak masalahnya diomongan. Bener dong? Iya, kenapa kalau kita ngaji dosa dirontoki? Dosa orang tua ada, saudara, teman tetangga, sudah dosa lagi ya, bisa berlaku. Berlaku lagi makin diperintah. Gue ngaji dulu bang, kalau lagi ujian di bulan mangkatin. Sudah baru gini. Orang mau dia tolong kayak gitu nih maka. Tapi lagi tidur bangunnya salah. Bang, gue lihat mau jam berapa? Salah tuh gini. Lagi tidur sunyiat jam. Mau bang lu, lihat mau jam berapa? Gua aja melek jam. Terus kita banyak bang yang kita dirontokin. Pahalanya luar biasa. Datangnya kita ke majelis taklim, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sampai 1000 rakaat? 1000. Banyak tarawih ini aja kalau imam. Malam ini imamnya dia ya. Iya kita terawih. Boleh suruh terawih di rumah marahnya, terawih di rumah aja. Ya, agak yang terawih. Ibu, ya iya pahalanya luar biasa. Duduknya kita di majelis taklim begini dicatat pahalanya sama seperti orang menyolatkan orang jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti orang jenguk orang 1000 orang sakit. Pernah kita nengok 1000 orang sakit? Enggak pakai modal. Orang sakit itu minimal di 2 kilo. Datang 2 rumah sakit. Aku bawa apa? Orang ibu sih tanya, kenapa yang ngerasain sih dia? Kalau yang sakit nyaut, enggak ada merasa-rasa. Kalau ibu begini dalam main bawa apa? Kalau lu begitu kali berasa-rasa, rasanya manis dan makanya luar biasa bang, gak ada ruginya. Bahkan Rasulullah bilang an-nazar ila wajhil alim dakhalal jannah. Mandang wajah orang alim masuk surga. Ada yang protes nih, udah sekarang ada kepo. Enak tuh kalau misalnya tiba mandang wajah orang alim aja masuk surga. Enak banget kalau begitu surga mah. Bukan ke situ, ada sanadnya. Kita mandang wajah guru kita Kiai Firdaus. Kiai Firdaus pernah memandang dan sering memandang wajah gurunya. Guru Daus ada lagi memandang wajah gurunya lagi. Gurunya lagi mandang wajah gurunya lagi. Gurunya lagi, gurunya lagi. Sampai ke gurunya lagi, ke gurunya. Sampai ke gurunya, mandang lagi gurunya mukanya gurunya mandang lagi. Oh gurunya lagi, sampai ke gurunya, mana lagi gurunya, sampai ke tabiin, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah almar'u innamal mar'u lama kita pakai ceramah begitu. Almar'u ma'aman ahabba. Siapa orang yang dikumpulin nanti bersama orang yang kita temani. Kita dunia kumpul dengan guru Daus, enggak kumpul lagi sama guru Daus. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya di akhirat kok. Yang agak kumpul, yang gak punya guru bakal kumpul sama. Guru yang nolongin kita nih semua, guru dipanggil ke malaikat. Guru, ustaz, kiai, saya pernah tahu surga. Itu surga bertutup. Lalu malaikat, guru saya belum nyampe dari umur. Udah main juga ke surga murid lu. Dia tengok sama guru, ada guru di surga. Waduh, muridnya kagak ada. Protes ini guru. Malaikat mana guru saya? Kata ke surga dulu, saya tidak ada. Waduh, maaf. Tempat tinggal dua di sini. Kalau ke surga neraka. Coba cek neraka lagi masuk dulu. Mau itu neraka, guru dia belain kok ya. Guru masuk di neraka dan teriak dari dalam. Dia kenal sama gurunya udah kenal, udah berangus. Bagaimana kenali?
sini dong ya. Kita ngaji berdua dong. Ngaji dulu, kenapa ngaji dulu siapa ngomongin mulu? Nyangkut pokoknya. Jangan sembarangan kita. Makanya guru saya itu kita pasti kenal almarhum wal maghfurah Ki Haji Aminuddin Mukhtar. Bukan beliau ceramah. Beliau pernah bilang, nanti ketika orang meninggal dunia masuk ke dalam kubur, itu ditanya sama malaikat, Marrobuka, wama namyuka, wama kiblatuka. Itu orang ada nyaut-nyaut. Malaikat sampai pukul nanya. Laporan kepada Allah, ya Rabb, mohon maaf orang ini berpindah dari dunia ke alam barzah. Saya tanya kagak nyaut-nyaut. Siapa yang tanya? Au, kenalin dulu. Dikenalin, diperiksa raportnya. Ya alamat lengkap semuanya, ada KTP-nya tuh. 2 lengkap, bungur, satu. Uang yang sekian ini jelas banget ini. Waduh, status tidak tahu. KTP. Periksa masih hidupnya sekitar orang. Ternyata ini orang bang, ngajinya getol banget. Cuma diajarin sama gurunya kagak paham-paham. Ngajinya getol. Gurunya belum nyampe duluan. Sampai kan belum hidup-hidupin. Nih belum dicolok tuh nih. Ibu-ibu maju lari jam 1 untuk teriak-teriak selawatan ibu-ibu sekalian. Hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Temen yang nyaut sama gue yang malas-malas gua. Ibu-ibu gua bakal ngaji, mana gua lagi nyuci. Nyuci kolam suami, malam ngobrol 2 kali. Ini orang ngajinya getol banget bang. Pokoknya guru belum nyampe, abal belum digelarin. Dia panggil ke ratu-ratu, masih roh. Ini guruan, lo ngaji. Panggilin, ngajinya rajin, diajarin kagak paham-paham sama gurunya. Orang yang begitu dalam kubur dapat yang namanya muktafar, keringanan, dispensasi dari Allah, bebas pertanyaan kubur. Mau ngaji aja cing, udah. Ngaji berdua kan ribet. Mau ada nenek di rumah gue bilang, ngaji mama, kita kacenin, ada kubur. Innahu kana tawwaba. Kenapa baca nih? Innahu kana tawwaba. Alam taro kaifa fa'al. Alam taro kaifa. Kaifa fa'dun teh. Kaifa fa'al. Alam taro kaifa. Yaki gitu ya. Kumpul manis salib ilmu yang kita dapat ibadah. Alhamdulillah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Orang ada ilmunya enggak kaku. Digampangin semuanya. Apa juga pakai ilmu, bener kok. Iya. Ini saya ngomong begini di depan kau nih. Ini pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau udah speaker lecet dulu kan ini. Ini kan ilmu nih, ilmu teknologi yang jauh bisa kedengeran. Saya ngomong di sini, ujung sok kedengeran. Bulan sentuh. Kenapa? Ilmu yang jauh bisa kedengeran karena ada ilmu teknologi, sound system. Saya pernah ngambil kantor lapangan kok, sound cakep. Saya ngecek sound dulu. Menurutku, bapak yang gue sama beneran enggak? Enggak. Berarti beneran. Berarti nyaut. Kan PA aja yang mana? Kamu di sana beneran enggak pak? Enggak. Berarti beneran. Bikin mudah. Orang ada ilmunya gampang. Sekarang tuh banyak orang yang akal-akalan dong udah. Ngaji udah perlu pakai ustaz. Ngaji pakai kitab dengan zaman. Karena itu zaman internet, tinggal buka ketik di Google nanya apa aja nemu. Makanya ngaji sama Google itu lagi. Ngaji kagak nanya mulu guru. Kenapa? Sekarang banyak
di doktrin anak-anak kita ngaji itu pakai akal-akalan. Udah nggak perlu hukum dalil nakli, yang penting dalil akli sama nyambung dengan akal. Kalau nggak nyambung dengan akal jangan dipakai. Begitu sekarang banyak. Makanya dalilnya akal-akalan. Anak mahasiswa harus semester 2 baru buat nanya, Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Nanya apa? Ustaz, saya mau nanya. Nanya apa? Itu kalau ada orang mati dikirim Fatihah, emang Fatihahnya nyampe? Nah, saya nggak jawab kok, ini pertanyaan di bawah. Saya balik nanya sama dia, lu kirimnya kapan? Jadi lu katanya ngirim Fatihah. Iya, saya ngirim Fatihah, kok saya tuh yang mati. Dia tanya, lu kirim Fatihahnya kapan? Kemana Ustaz saya kirim? Nah, terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa? Ya kan, lu masih Fatihah balik pulang. Ya kalau nggak balik pulang, berarti nyampe. Lu kirim kagak balik-balik. Udah habis. Karena apa itu? Makanya apa dia? Susah kita masih bayar terus kentut batal ada. Tapi aneh gitu. Batal Paul. Itu dari mana ya perkenaan begitu? Bukan begitu Ustaz. Kita kalau udah batal mau sholat lagi bagaimana? Harus wudhu lagi apa enggak? Ya wudhu dong. Masa nggak wudhu terus lagi wudhu sih basuh muka kan Ustaz? Lah basuh. Justru yang mati itu basuh muka. Itu dia pertanyaannya Ustaz. Kok yang kentut pantat yang dibasuh muka? Yang kentut pantat yang dibasuh muka? Artinya apa? Karena kita nggak tahu ilmunya, kalau kita tahu kan nanya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketika kita nggak tahu hukumnya, nggak tahu permasalahannya, kita suruh nanya sama ahlinya. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para ulama kita, asatidz, para guru, para kiai, ustadzah, kumpul di pengajian. Bahkan Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sadab beliau pernah bilang, andaikan saja Pak, pahala menuntut ilmu itu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Saking pahala kelihatan. Dosa kita diangkat, pahala dapat, silaturahim kita nyambung. Umur jadi panjang, rezeki jadi murah. Kalau ini kita silaturahim. Fatwa MUI udah jelas. Masjid sekarang belum dibuka. Ya enggak, sekian lama kita udah tutup, musola tutup juga gara-gara corona ini. Buka semua, apalagi zona hijau boleh. Itu aturan fatwa MUI yang berzona hijau boleh bikin kegiatan, kumpul bersama-sama, bikin sholat Jumat berjamaah, sholat itu semua pengajian pun belum dibuka. Kenapa sekarang ada istilah new normal? New normal itu apa? Semuanya mall buka, ya enggak, tempat rekreasi buka dengan syarat apa? Dengan ikut protokol kesehatan, cuci tangan, sanitizer, ya enggak, pakai masker, ya enggak, untuk apa? Untuk membangkitkan kembali ekonomi, tujuannya begitu. Kenapa new normal berlaku? Kok PSBB masih berlaku? Ini kayak nyambung sama akal. Bener? Seharusnya kalau sudah new normal, PSBB nggak usah checkpoint, nggak usah Bang. Kenapa? Kan untuk ikutin protokol kesehatan. Nggak usah jaga jarak, yang nggak ada. Makanya diatur, ini ada apa? Gitu loh. Kenapa musim mall dibuka, masih tutup? Kita protes umat Islam. MUI itu menyatakan fatwanya boleh buka masjid, zona hijau. Benar Bu? Benar Bang? Buka sholat jamaah. Bukan berarti harus tutup semua dari kegiatan di musola, di masjid. Makanya kita disuruh ngaji nih. Habis lebaran udah datang, kita malam Sabtu ngaji aja udah. Kumpul. Kita ngaji kumpul begini nggak ada ruginya. Dosa diangkat, pahala gede, silaturahim nyambung. Alhamdulillah. Kita bisa ketemu sama guru kita. Mandang wajah guru kita, an-nazar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Yang muda juga ngaji, yang tua ngaji. Karena enak kalau tua muda ngaji. Dari guru kita terus ngomong, kalau ngaji banyak begini kok juga semangat. Orang lagi malam Sabtu gitu ya. Ngatur. Ini udah ya, tenang hati saya. Bener. Bener pojok nyender. Iya, nyender. Ini udah sebab bagaimana semangat. Kalau anak muda ngaji kumpul, kenapa? Ramaikan musola kita, musola cakep bangunannya, kita bangun juga.
Artinya apa? Bangun keseimbangan. Ini mau sholat kita kan simbol demokrasi kebersamaan kita, Pak. Makanya mereka orang-orang komunis untuk menghancurkan apa? Kita umat Islam caranya apa? Pengurus masjid, pengurus musola itu harus ditangkap. Begitu kan orang komunis PKI zaman dulu. Nah sekarang ya nggak mati PKI bu. Kalau bocah lulusan tahun 90 nggak tahu sejarah PKI. Kenapa? Karena dari pelajarannya udah di sekolahan. Lalu kita masih ada tuh pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Bukan PSBB. PSBB ada semua. Di situ kekejaman PKI diatur. Makanya kita jagain musola, jagain masjid dengan apa? Ramaikan, syiarkan ada pengajian. Ini simbol kebersamaan kita. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Itu aturan. RT masuk masjid, musola, buka sepatu teh. RW masuk musola, buka sepatu. Lurah masuk musola, copot sepatu. Nah, camat masuk musola, buka sepatu. Gubernur masuk musola, buka sepatu. Presiden masuk musola, buka sepatu. Jelas, gak ada orang nomor satu dalam musola. Semuanya sama kita di hadapan Allah. Bener bang? Ini simbol demokrasi kebersamaan umat. Lewat masjid, lewat musola. Kalau udah masuk musola semua, jangan kusir. Orang mau datang dari mana deh? Datang dari mana bang? Dari Kidul, dari Kulon. Begitu aturannya. Lu dari mana? Dari Wetan, kan Kulon. Lu dari mana? Lu dari Kulon, kan Kulon juga. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaan yang sama, pun dalam sholat pakai gerakan yang sama, bahasa yang sama. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Ini makna bineka tunggal ika, beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lebih dulu. Islam udah ngajarin demokrasi. Makanya kalau ada umat Islam, ya enggak, ada pemerintah ngomong wah ulama gua Pancasilais, salah. Justru umat Islam yang Pancasilais. Umat Islam itu yang kenal Pancasila lebih dulu. Diajarin lewat masjid, musola. Kacau sebanyak kalau pakai bahasa masing-masing. 700 suku, bahasa macam-macam. Orang Sunda takbir, orang Sunda kan rame. Gusti Allah, nu ageng. Mereka nyawa tidak pernah naon si lain. Dia dari Sunda. Dan lagi takbir Tuhan gede banget. Mereka nyawa suwe lu. Daripada penceramah Allah nan gadang. Mereka ngomong rancak mana. Dari sini dari Ambon. Wah, sing ada lawan. Senar mana? Ini kita makanya pengen kompak bersatu lewat masjid, lewat musola. Kalau sudah masuk masjid semua, terapkan sholat jamaah. Dalam sholat jamaah ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh bang. Makmum. Usahanya kan tukang mabuk itu boleh jadi makmum, nggak boleh. Nanti bang makmum ketinggalan satu orang, Ustaz boleh, nggak boleh. Maka dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya itu berkacau. Maka nggak sembarang orang jadi pemimpin. Jadi rakyat mau boleh, siapa juga boleh. Baru lahir, lo rakyat udah. Mana nanggung utang, utang negara. Bener kok? Nah iya, imam ke sembarangan jadi imam. Makanya ada pilkada, pilgub, pilpres, dipilih. Syaratnya bagaimana syarat jadi imam? Yang pertama harus fasih bacaannya. Yang cadel, bindeng, suwi, minggir. Yang mana tuh? Wah, bindeng. Saya teman saya bindeng. Enggak ke restoran. Mana? Memang. Bindeng. Pelayannya mana? Bang, yang mana? Oh, daging bebek. Kata pelayannya, enggak ada daging bebek di sini mana? Ya udah, mulai naik, nyari restoran lain. Tawa deh kok, udah menjadi tawa. Menjadi boron.
alim, yang lebih tahu maunya makmum bagaimana. Makmum tuh pengennya kalau jadi imam kita nih jangan lama-lama, tuh mah pengennya makmum begitu. Maka Rasulullah bilang idza amma ahadukum nas falyukhafif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, bacaannya ringankan, bacaannya jangan panjang-panjang. Yang fasih, yang alim, yang maunya rakyat tahu pemimpin. Rakyat itu pengennya begini, ikutin, bener kok? Makanya kita pengen, ayo jaga kebersamaan kita, kompak. Amin. Kita kompak bersatu dan enak. 5 jari, 5 yang kompak, enak bisa mukul, bisa nampak. Coba-coba makan pakai jempol, 3 hari belum kelar, nampak kalau itu juga sakit bang. Artinya apa? Kita pengen semuanya kebersamaan melalui masjid musola. Adanya majlis lain membentengi kita, terutama anak-anak muda kita. Ayo, ada PRT-nya masih muda, saya lihat aja keluarga kita PRT. Iya, kumpulin anak-anak muda maju di sini. Sebab kenapa? Entah kalau yang tua-tua ada, ya ganti siapa? Kalau buat generasi muda, dulu Rasulullah begitu, menjadikan Usama bin Zaid umur 11 tahun dijadikan panglima perang. Sahabat yang lain bertanya, ya Rasul, kenapa Usama bin Zaid umur 11 tahun mau jadikan panglima perang? Apa kami yang senior gak mampu? Apa jawab Rasulullah? Biar ada kaderisasi dalam Islam. Kalau yang tua sudah ngerasain muda, yang muda belum ngerasain tua, tampil yang muda. Keren. Karena dia nih, usah di kampung mana tuh? Main maghrib, boleh pergi kondangan. Apa yang mimpin main maghrib? Bener-bener jadi imam, lama berkoma. Mungkin imam. Kayaknya sampai isap diri gitu. Muda jadi imam, jangan terlalu tua. Engkau mikir kok, itu gantian kontrak doa aja, cakep. Ya berduaan, dulu nih kan, dulu bisa jadi imam, bisa gua. Kan gua udah nih, iya, lu gimana? Gua udah nih, gimana tuh bisa? Udah gua itu pasti sekarang lu yang udah jadi imam, gua yang bisa di belakang. Kalau lu salah gua benerin, gua pede gua yang enggak. Baca Fatihah aja, baca kuliah kan. Suruh al-kafirun hati-hati. Itu kalau kamu biasa baca itu bang, bisa pergi dan bisa pulang. Oh, gimana? Ingat ya, aku nih, aku malah joli. Ini kita pengen ada generasi terus-menerusnya yang muda-muda ngaji yang tua kan ya kita tinggal dukung kan begitu kompak bersatu
bersatu. Artinya apa? Kalau kita bersatu dengan silaturahim ini momentum halal bihalal, menjaga kebersamaan, keutuhan, kekompakan kita umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam tantangannya ke depan lebih berat lagi. Apalagi isu komunis sekarang, bukan isu lagi, jelas bang. Yang namanya PKI bangkit kembali. Ini ngomong gini, rekam aja bang, masukin di YouTube. Yang jelas PKI ada, jadi dah. Apa yang marah? Betul. Kalau takut, menurut aku takut dah. Jadi dah, ini dah. Mudah-mudahan kita pengen kompak umat Islam bersatu. Menjaga ideologi agama kita. Islam adalah rahmatan lil alamin. Kayak buat tawar begitu bang. Wah macam-macam. Yang diusik sekali-kali tawar. Kalau ditawar diusik apa sih dari udah kemana-mana. Makanya sembarangan umat Islam. Jadi umat Islam yang salah. Umat Islam disalahin. Ini memicu kita memarah umat Islam. Semuanya nih Pak, hampir ormas semuanya, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, semuanya udah bikin pernyataan tentang RUU HIP, haluan ideologi Pancasila. Hati-hati, makanya mereka sengaja masuk ke DPR, masuk ke pemerintahan. Dia acak-acak umat Islam, berani menolakkan diri, palu alit di mana-mana. Bukan gambar pakai kaos, pakai sepatu ada gambar di mana-mana. Makanya kita pengen, ayo jaga masjid kita, jaga musola kita, jaga kampung kita. Insya Allah kalau umat Islam yang masih kompak bersatu, kumpul di pengajian, kumpul di majelis taklim, mereka akan takut kepada kita. Amin. Mudah-mudahan halal bihalal ini membawa rahmat buat kita, membawa hidayah buat kita. Kita pengen mendapatkan titik la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Syawal adalah peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang mahdoh maupun ibadah yang ghairu mahdoh, ibadah sosial kemasyarakatan. Semangat terus buat ibadah kita, anak-anak muda semangat, Bapak RT, Bapak RW semangat, didukung oleh aparat, didukung oleh para ulama, orang-orang tua kita, masyarakat kita, tokoh masyarakat. Agar apa? Agar kita semuanya bersatu, kompak. Artinya kalau sudah bersatu, insya Allah akan menang buat kita. Amin. Tidak akan ada kemenangan tanpa ada persatuan dan kesatuan. Tidak ada persatuan tanpa persatuan kalau nggak ada kekuatan. Artinya pengen menang harus kuat, pengen kuat harus bersatu. Pengen bersatu, budayaan silaturahim sesama kita. Bukan hanya sekedar kerjasama, tapi kita pengen sama-sama kerja. Amin. Ya Rabbal alamin. Turun rahmat dari Allah. Ya falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, tergolonglah kita orang yang rugi. Dengan kita berjamaah kumpul kompak bersatu, turun rahmat dari Allah, kasih sayang dan keuntungan yang kita raih. Malam ini kita berkumpul, ada keuntungan buat kita. Untung yang kelihatan, ada untung yang gak kelihatan. Untung yang kelihatan dikasih kardus. Tuh dalamnya saya udah dulu habis sudah habis. Enggak ada lemper, semuanya ada di sini. Ada PPP, ada ya ntar kasih nasi kita makan bareng. Untungnya kelihatan. Malam ini kita makan, besok pagi lo kita buang. Masuk kamar mandi kita ngomong, boleh makan di bawah pergi. Lo baru ditengok, baru jatuh langsung kita siap. Tapi ada untungnya agak kelihatan. Dosa dan kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu. Dan kita bermusyawarah bersalam-salaman. Dia udah gak ada istilah orang lagi karena udah disediain cuci tangan depan, nggak berpakai masker. Kita salaman gak apa-apa. Kenapa? Mudah bersih, mudah dicuci, baru dicuci. Boleh. Nah, mudah-mudahan dengan kita kumpul begini yakin itu rahmat dari Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Sini aja dah. Bawa jusnya udah sini mana-mana ya. Nyari amplop lagi ya. Kan dia ngundang dia mau jawab lah. Langsung Bapak jadi presiden Pak. Bapak dibilang rakyatnya setan semua. Dari saya kita berkepentingan Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan kita pada sehat, panjang umur, sehat walafiat. Allah kasih rezeki yang banyak yang halal dan barokah. Kehidupan kita kembali normal lagi seperti doa kita guru-guru kita yang hadir, kita doain panjang umur berkah. Allah kasih kesabaran dan kekuatan dalam membimbing kita, ilmu-ilmunya manfaat.
kita semua, terutama doain orang-orang tua kita yang udah pada meninggal dunia, senantiasa almarhumin almarhumat diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Anak-anak kita yang lagi pada belajar, udah masuk belajar, udah mulai lagi aktif nanti pokoknya insyaallah bukan agama udah ya aktif dan mulai belajar pada masuk pesantren masuk sekolah, Allah berikan kemudahan dalam belajarnya, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak anak-anak kita semua menjadi anak yang saleh dan salehah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil maqbul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fir lana wa liwalidayna. Ini saja yang boleh sampai. Mohon maaf bapak, ibu, emak, bok, jing, abang, emak, orang tua yang bermanfaat di 10 usaha biar ke 12 ya mohon maaf mohon maaf ya kamera ya kita akan biar bersih ya. Cukup sekian dan terima kasih dari saya, banyak kurang banyak kesalahan, mohon diberkahi pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.